Lagi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, saya Hans Manalu sebagai Ketua Tim Auditor, dan pada saat ini saya bersama dengan tim auditor yang lain, yaitu Bapak Ebenezer Siburian, selaku tim ahli non B3, dan Bapak Trisandio Sianipar, selaku tim ahli B3, dan pada saat ini juga kita bersama dengan pihak perusahaan yang diwakilkan oleh top manager perusahaan Denta Devina Maharani, plan manager Aulia Yulfitri, dan penanggung jawab pengelolaan limbah B3 dan non B3 Ibu Elmi. Baik, adapun tujuan audit yang kita lakukan pada saat ini kepada perusahaan PT Geothermal Energy Kamojang. Yang pertama adalah melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kesesuaian atau ketaatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan di daerah tempat kerja PT Geothermal Energy Area Kamojang terhadap peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pelanggaran atau ketidaktepatan penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan yang dilakukan di PT Geothermal Energy Area Kamojang. Dan fokus audit kita pada hari ini, kita berfokus kepada lingkup atau aspek limbah B3 dan non B3. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada rekan saya, tim auditor, untuk mempertanyakan tentang data-data yang telah ada dari pihak perusahaan PT Geothermal Energy Area Kamojang. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Hans selaku Ketua Tim Auditor. Di sini kami akan mempertanyakan beberapa pertanyaan terkait untuk mengumpulkan data terkait kesesuaian keberlanjutan dari PT Geothermal Energy Area Kamojang. Baik, untuk aspek limbah non B3, pertanyaannya, pada proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan Anda, apakah perusahaan Anda menghasilkan limbah non B3? Baik, terima kasih Bapak Erben atas pertanyaannya. Saya Aulia sebagai Plan Manager ingin menjawab. Jadi benar ya Pak, proses produksi yang kita lakukan itu menghasilkan limbah non B3. Baik Bu, selanjutnya dari semua limbah non B3 yang dihasilkan, dari mana saja limbah tersebut dan jenis limbah apa saja yang dihasilkan dalam operasional dan non operasionalnya? Oke, jadi limbah non B3 yang perusahaan kami hasilkan itu berasal dari kegiatan operasional maupun non operasional. Contohnya itu seperti limbah kertas, plastik, sampah organik, ataupun limbah drilling cutting. Gitu Pak. Baik, terima kasih Bu. Baik, selanjutnya untuk limbah yang dihasilkan, apakah perusahaan sendiri ada pengelolaan sendiri atau gimana? Baik, untuk pertanyaannya, saya Dinta Rifnetera Maharani selaku Top Manager limbah non B3 pada perusahaan kami, standar pengelolaannya itu diserahkan juga kepada pihak ketiga. Baik, Ibu Benta. Pertanyaan selanjutnya, dalam proses keberlanjutan nih, bagaimana kebijakan perusahaan atau inovasi apa yang dilakukan untuk pengurangan dan pemanfaatan limbah non B3 ini? Untuk inovasi yang dilakukan pada perusahaan kami dalam pengurangan atau pemanfaatan limbah non B3, salah satunya itu ada inovasi aplikasi program SAMS di area Kamojang, di mana program SAMS ini menyederhanakan proses kerja dan pelaksanaan input data, inspeksi atau pemeliharaan aset secara manual menjadi online. Nah, dampak dari inovasi ini kegiatan dapat mengurangi jumlah timbulan limbah kertas sebesar 0,02 ton per tahunnya dari kegiatan operasional. Begitu, Pak. Baik.
Terima kasih Ibu Denta. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan ke aspek berikutnya. Terima kasih. Oke, saya ingin bertanya dari sektor limbah B3. Pertanyaan pertama, perusahaan Anda merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang energi. Lalu dari proses produksi atau kegiatan lainnya, perusahaan Anda menghasilkan limbah jenis B3 dan jenis apa saja? Perusahaan kami memang benar menghasilkan limbah B3. Adapun limbah B3 ini dihasilkan dari kegiatan perkantoran pada proses produksi maupun fasilitas penunjang. Nah, adapun jenis-jenis dari limbah B3 ini pada area Kamojang ini ada oli bekas, ada kemasan bekas, ada lampu bekas, limbah analisa, sisa analisa lab, dan bahan kimia kadaluarsa. Gitu, Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Tadi Anda mengatakan bahwa limbah B3 yang dihasilkan berasal dari kegiatan perkantoran. Pada proses produksi dan fasilitas penunjang, lalu bagaimana pihak PT Geothermal melakukan pengolahan terhadap limbah tersebut? Untuk pertanyaan ini akan saya serahkan kepada Elmi Nurul Azizah, selaku dari ahli limbah B3. Kepada Elmi saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Denta sebagai Total Manager di perusahaan ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Elmi Nurul Aziza sebagai penanggung jawab limbah B3 PT Geothermal ini. Nah, untuk pengelolaannya sendiri, dari pihak kami itu tidak melakukannya sendiri, namun kami bekerja sama dengan pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini telah memiliki izin pengelolaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jadi untuk pengelolaannya sendiri, setelah diangkut oleh pihak ketiga itu, kami hanya melakukan kegiatannya itu untuk penyimpanan dan juga untuk pengumpulan limbah B3. Begitu. Jadi kami melakukan penyimpanan terlebih dahulu dan pengumpulan sebelum diangkut oleh pihak ketiga. Oke, selanjutnya Anda mengatakan kalau bahwa pengolahan limbah B3 diserahkan kepada pihak ketiga. Apakah terdapat perlakuan khusus oleh PT Geothermal ini sebelum dikelola oleh pihak ketiga? Bisa Anda jelaskan? Baik, saya akan jelaskan. Sebelum dikelola oleh pihak ketiga, limbah B3 akan disimpan terlebih dahulu selama waktu yang telah ditentukan. Nah, selama waktu penyimpanan tersebut, limbah B3 akan dipisahkan berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya keadaan darurat yang tidak diinginkan. Setelah disimpan, limbah B3 akan dikumpulkan lagi sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pihak PT Geothermal menyerahkan pengolahan limbah kepada pihak ketiga. Bisa Anda tunjukkan manifest limbah B3 yang diserahkan kepada pihak ketiga? Baik, untuk limbah yang kami hasilkan seperti data berikut ini. Nah, ini adalah data jumlah limbah B3 yang kami hasilkan pada tahun 2016, 2017, dan sampai tahun 2018. Untuk area Kamojang sendiri, ini limbah B3 dari proses produksi ini menghasilkan 9.363 ton. Kemudian pada tahun 2017 ini menurun dari 9.000 itu menjadi 2.088 ton, kemudian untuk 2018 sendiri ini kemudian naik lagi menjadi 3.902. Nah, ini limbah B3 yang dihasilkan dari proses produksi. Sekian untuk data yang dapat kami tunjukkan. Oke, baik, ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara perusahaan memastikan bahwa limbah B3 perusahaan sudah dikelola sesuai peraturan? Baik, jadi untuk memastikan bahwa limbah B3 yang misal itu sudah dikelola dengan baik, itu kami melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi cara umum itu
pengolahan limbah B3 itu terdiri dari penyimpanan, kemudian akan dikumpulkan, kemudian akan diangkut oleh pihak ketiga dan dimanfaatkan, kemudian dilakukan pengolahan dan juga penimbunan. Nah, untuk memastikan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan itu sudah tepat dan untuk mempermudah pengawasan kami, di mana kami telah bekerja sama dengan pihak ketiga yang sudah memiliki izin pengelolaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, di mana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, untuk memastikan hal tersebut, kami juga mengacu pada undang-undang terbaru yaitu PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup, di mana pada pasal 287 disebutkan bahwa untuk penyimpanan limbah B3 itu ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut disesuaikan dengan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Nah, kemudian untuk penyimpanan juga itu harus bebas dari banjir dan tidak rawan bencana begitu. Nah, untuk pengelolanya sendiri kami untuk limbah B3 ini dikelola oleh orang-orang yang ahlinya gitu. Jadi untuk PT Geothermal ini mempercayakan kepada ahli limbah B3 untuk mengelolanya. Begitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Dapatkah Anda jelaskan upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengurangi dan pemanfaatan limbah B3? Nah, untuk pemanfaatannya sendiri, kami telah melakukan inovasi, di mana inovasi ini salah satunya itu kami merubah metode analisa dari yang tadinya itu total non-condensable gas, itu kami rubah menjadi portable non-condensable gas superphase di area Kamojang khususnya ini. Nah, dampak dari adanya inovasi ini itu dapat mengurangi limbah 3, terutama pada sisa analisa laboratorium. Jadi, dengan adanya inovasi ini, limbah B3 yang dihasilkan dari sisa analisa laboratorium itu berkurang, sehingga ini adalah salah satu metode yang kami terapkan pada tahun 2018. Oke, baik. Pertanyaan terakhir. Upaya apa saja yang Anda lakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap komponen lainnya? Baik, jadi upaya yang telah kami lakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap komponen lainnya itu, yang pertama, kami telah melakukan review secara berkala terhadap kebijakan perusahaan terkait pengelolaan lingkungan. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi penanganan dan pengelolaan lingkungan oleh fungsi HSSE kepada pekerja, kontraktor, maupun kepada masyarakat. Kemudian kami juga melakukan monitoring terhadap kualitas air, udara, dan tanah secara berkala melalui pelaporan RKL-RPL secara berkala. Kemudian kami juga melakukan inspeksi, pengelolaan, dan pemantauan terhadap kondisi IPAL dan kondensat PLTP. Kemudian kami juga membuat instalasi pengelolaan air limbah secara sederhana. Kemudian kami juga melakukan pemilahan dan pengelolaan limbah yang bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari instansi terkait. Kemudian kami juga melakukan koordinasi dan pelaporan secara berkala kepada Kementerian Lingkungan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Cukup sekian pertanyaan dari sektor limbah B3. Kemudian saya berikan kepada Bapak Hans. Baik, terima kasih kepada Bapak Trisandeo dan juga kepada Bapak Ebenezer yang telah memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait audit lingkungan yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan PT Geothermal Energi Area Kamojang. Baik, setelah proses wawancara yang kita lakukan, dari pihak perusahaan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jelas berdasarkan fakta dan bukti yang bisa ditunjukkan oleh mereka, dan tentunya untuk proses audit kita pada saat ini telah sesuai dengan tujuan yang kita harapkan dan telah berkaitan juga dengan fokus kita dari limbah B3 dan non B3. Dan saya berterima kasih kepada pihak perusahaan yang telah menyempatkan diri untuk audit lingkungan yang kita laksanakan pada hari ini, dan semoga kedepannya pihak perusahaan tetap bisa menjaga stabilitas kinerjanya
dan juga meningkatkannya supaya lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan kami dari tim auditor, saya selaku ketua tim auditor dan rekan saya Trisan Diosianipar dan Indonesia Siadipar, mohon maaf sedalam-dalamnya apabila ada perkataan kami yang salah, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, kami mohon maaf. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.